Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Anisa Nurrohma dengan nomor NIM 221101010071. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bu Mega Farizia Nur Humairah MPD. Proposal yang telah saya buat ini berjudul Peran Guru untuk Membimbing Siswa Terkait Perilaku Mencontek atau Cheating di MI Salafiyah Syafi'iyah Membursari Jember. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kategori latar belakang. Latar belakang di sini, menyontek dalam pembelajaran adalah tindakan yang tidak jujur, di mana seseorang siswa menyalin atau menggunakan pekerjaan siswa lainnya. Bahkan ada yang mengambil hasil kerja orang lain atau menggunakan sumber yang tidak seharusnya digunakan. Tujuan mencontek biasanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan instan tanpa melalui proses belajar. Menyontek ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika pendidikan. Perilaku menyontek merupakan perilaku yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena sering kita jumpai. Perilaku ini merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menuntut keberhasilan tanpa mempertimbangkan kemampuan anak didik. Berbagai model perilaku mencontek sudah dikenal dari siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Perilaku menyontek atau cheating merupakan wujud perilaku dan ekspresi mental seseorang yang merupakan hasil belajar dari interaksi dengan lingkungannya. Cara menyontek ini juga bermacam-macam. Ada yang melalui tanya jawab terhadap teman, ada juga yang melalui kertas. Bahkan hal ini tak jarang dilakukan ketika ujian semester, seperti yang ditemukan oleh peneliti di MI Salafiyah Syafi'iyah ini. Maka tak heran hasil kompetensi siswa pun hasilnya tidak objektif. Disinilah peran adanya guru untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan penilaian tindakan kelas menggunakan strategi. Menyontek memiliki berbagai dampak negatif baik bagi individu maupun lingkungan pendidikan, yaitu menurunkan kemandirian, melemahkan etika, pengaruh pada nilai yang diperoleh melalui menyontek tidak mencerminkan kemampuan atau pemahaman siswa. Dari hasil penelitian, solusi untuk menangani murid yang menyontek saat ujian, yang pertama yakni mengedukasi siswa atau mengajarkan pentingnya integritas akademik dan konsekuensi menyontek. Yang kedua, guru memiliki strategi alternatif penilaian dengan cara ujian lisan atau penilaian berbasis presentasi, di mana kemampuan siswa diukur dari cara dia dalam ujian lisan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyontek. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mengurangi kasus mencontek. Dengan melakukan beberapa penanganan dan guru melalui edukasi dan alternatif penilaian membuktikan perkembangan dalam penilaian, karena dengan cara tersebut baik tugas pembelajaran maupun pada saat ujian akan terlaksana secara objektif. Dampak menyontek dapat berdampak negatif pada perkembangan akademis dan sosial siswa. Siswa yang terbiasa menyontek mungkin tidak mengembangkan keterampilan dan yang diperlukan untuk belajar secara mandiri, serta mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya siswa kelas 6 MI Salafiyah Syafi'iyah yang menyontek di saat pelajaran maupun saat ujian tengah berlangsung. Yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kelas 6 ini untuk melakukan perilaku menyontek, dan apa dampak jangka panjang dan jangka pendek dari perilaku menyontek terhadap perkembangan akademis
dan karakter siswa. Dan yang terakhir, apa upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pihak wali kelas untuk mengatasi perilaku menyontek. Selanjutnya, tujuan penelitian juga berkesinambungan dengan rumusan masalah, yakni tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa siswa kelas 6 menyontek di saat pelajaran maupun saat ujian tengah berlangsung. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kelas 6 untuk melakukan tindakan mencontek ini. Lalu untuk terakhir, untuk memahami apa saja upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pihak wali kelas untuk mengatasi perilaku mencontek. Selanjutnya yaitu adapun manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang alasan di balik perilaku menyontek, termasuk faktor-faktor seperti tekanan akademik, kurangnya motivasi, dan lingkungan sosial. Dengan menganalisis perilaku menyontek, penelitian dapat mengidentifikasi masalah yang lebih luas dalam sistem pendidikan, seperti kurangnya pemahaman materi atau ketidakpuasan dalam penyampaian materi pembelajaran. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam pengajaran dan penilaian, serta strategi untuk mendorong integritas akademik. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya kejujuran dalam akademik dan dampak negatif dari mencontek ini. Temuan dari penelitian dapat digunakan untuk merancang metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri, tanpa ada bantuan dari teman atau kasus mencontek. Lalu penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai etika dan moral di kalangan siswa, di mana etika dan moral ini sudah mulai luntur di kalangan siswa, dan guru juga merasa acuh tak acuh terhadap kasus ini. Dengan memahami perilaku siswa, guru dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif tentunya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter pada siswa, khususnya pada PAI di tingkat madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus yang telah saya buat. Adapun siklus yang saya telah lakukan yaitu satu siklus, di mana tahap yang pertama itu adanya perencanaan. Tentunya kita akan merencanakan dan menyiapkan lembar observasi kegiatan guru dan siswa dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan guru dan siswanya. Dan yang poin B yaitu tindakan. Selain perencanaan, tentunya peneliti melakukan tindakan, yaitu mengatasi siswa yang menyontek memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu membangun kesadaran, yang kedua mengubah metode penilaian, yang ketiga pengawasan yang ketat, 4 menetapkan konsekuensi. Menetapkan konsekuensi ini seperti contohnya menjelaskan konsekuensi yang jelas bagi siswa yang ketahuan menyontek, tetapi juga berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka memiliki tanggung jawab terhadap perilakunya. Dengan pendekatan yang konsisten dan menyeluruh, diharapkan praktek menyontek ini dapat berkurang secara signifikan. Selanjutnya yaitu observasi. Tentunya peneliti melaksanakan proses observasi yang dilakukan di kelas 6 MI Salafiyah Syafi'iyah Mumbulsari pada saat proses pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu refleksi. Perolehan data pada lembar observasi tersebut dianalisis, baru kemudian dilakukan refleksi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi artinya mengumpulkan data langsung dari lapangan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka dengan guru wali kelasnya sekaligus kepala sekolah. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama yaitu tahap pralapangan. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum peneliti masuk lapangan, yakni merancang penelitian, memilih lokasi penelitian, melengkapi perizinan, menilai dan mengobservasi lokasi penelitian, dan memilih dan menetapkan untuk mendapatkan informan, menyiapkan instrumen penelitian. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti menganalisis sumber data yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada penelitian setelah dilakukan tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti dapat menyusun kerangka hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan. Telah selesai penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.